Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini kita akan belajar melanjutkan untuk ini ya, 3D tuning ya. Dalam artian adalah kita belajar untuk software CAM yang terdapat pada Inventor, yang dimana ini kita menggunakan jenis mesin bubut ya, CNC mesin bubut, yang dimana di video sebelumnya kita sudah belajar tentang face ya, ini ya face, kemudian juga profil rogging gitu ya, dan juga finishingnya gitu ya. Nah, jadi face kemudian juga profil rogging. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang pembuatan celah gitu ya, yang dimana modelnya nanti kurang lebih seperti ini hasil jadinya ya, dimana ada groove atau celahnya ya di area sini, dan kemudian juga ada chamfernya gitu ya, yang nanti dimana kita akan membuat proses atau bagaimana membuat chamfer di sini, dan juga untuk groove-nya, dan juga untuk proses pemotongannya di sebelah sini. Nah, kurang lebih untuk simulasinya yang setelah selesai kurang lebih seperti ini ya. Mulai dari face terlebih dahulu untuk meratakan bagian ujung permukaannya, kemudian mulai pemakanan dengan menggunakan profil rogging untuk pembuatan profil dari profil benda kerja tersebut, yang untuk bagian paling luar ya, diameter yang besar, kecil. Nah, untuk groove-nya belum ya, jadi yang di sebelah sini akan disamakan dengan diameter yang di sini ya, diameter yang mendekati dengan profil groove-nya tersebut. Kemudian nanti dengan menggunakan proses chamfer juga, walaupun ini masih bertingkat-tingkat, dan kemudian menggunakan tool pahat untuk groove ya, untuk pembuatan groove-nya, dimana ini nanti pemakanannya dari atas ke bawah ya, atau juga nanti bisa kita setting gitu ya di pengaturannya untuk pembuatan groove-nya gitu ya. Nah, kemudian jika telah selesai untuk pembuatan groove-nya, kita menggunakan proses finishing untuk membentuk ini ya, permukaannya supaya halus dan rata semuanya. Kemudian kita lakukan dengan proses cutting ya, pemotongan hingga menjadi profil benda kerja yang selesai gitu ya, seperti dengan digambar 3D modelnya. Oke, mari silahkan disimak video ini untuk bagaimana langkah step by stepnya. Oke, yang pertama ya, ini saya save as dulu. Nah, ini akan saya delete dulu semuanya. Kemudian untuk setupnya juga akan saya delete. Oke, di sini saya akan save dulu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah ketika kita sudah membuat profil benda kerja seperti ini adalah profil benda kerja yang jadi ya, yang nanti akan dibuat dalam bentuk jadi profil benda kerjanya. Nah, kemudian kita akan langsung untuk proses cam-nya ya. Jadi di sebelah sini ya, cam, kita klik cam di sini. Nah, kemudian kita setup. Seperti biasa harus kita setup terlebih dahulu ya. Pandangannya dari si isometrik sebelah sini ya. Dimana untuk mesinnya setup pertama kita pilih yang turning general latte. Nah, kemudian jika sudah, kita perhatikan di sini ya, sumbu X, Y, dan Z-nya sudah sesuai dengan work coordinate sistemnya. Untuk mesin bubut ya, Y di atas, X di depan, dan Z di samping ya, sudah sesuai, tidak perlu dirubah lagi. Kemudian di sini untuk modelnya juga sudah ini ya, modelnya atau sesuai dengan profil benda kerja yang dibuat. Caknya modelnya dari belakang ya, caknya ya, bukan di depan. Untuk profil atau untuk penahan atau pencekamnya ya, di bagian belakang di warna hijau ini. Dimana kalau kita lihat di sini akan memiliki ini ya, jaraknya di sini kurang lebih minus 10 ya. Ini bisa kita atur juga gitu ya, untuk caknya atau penahan atau pencekamnya, supaya dia tidak mengenai dari materialnya atau pahatnya nanti untuk mengeksekusi atau proses pemakanannya. Oke, seperti itu ya. Oke, kemudian jika sudah, kita ke stoknya ya. Ini sangat-sangat penting stoknya. Kita pilih yang relatif size cylinder, dimana kita buat 2 mili di atas ya. Memiliki kelebihan diameternya 2 mili. Kemudian front setnya kita buat 3 mili, dan back setnya ini, nah ini yang kita harus sampai panjangin ya. Mungkin bisa jadi 20 gitu ya. Oke, karena di sini area sini nanti kan akan ditahan atau dipegang oleh cak atau spindle pada mesin bubutnya gitu ya. Dan kita membuatnya kan hanya sampai area sini saja benda jadinya nanti. Oke,
sepertinya sudah selesai untuk setupnya, cukup ya kita klik OK. Nah, sehingga warna kuning ini adalah merupakan ini ya, apa namanya, warna yang dimana tadi sebagai material mentahnya, dan ini adalah material profil benda kerja yang setelah jadi diproses gitu ya. Pertama kali kita harus melakukan proses phase terlebih dahulu ya, seperti biasa ya. Untuk apa? Proses phase ini adalah untuk memakan ujungnya ini supaya rata, karena biasanya material mentah itu kan ujungnya tidak rata ya, karena mungkin proses bekas pemotongan ya, sisa pemotongan yang dia miring gitu ya. Jadi kita harus ratakan terlebih dahulu. Kita pilih toolsnya ini kita pilih turning ya, kemudian kita bisa pilih yang right hand seperti ini, kita select. Nah, kemudian jika sudah kita pilih 0 ini, dalam arti 0 ini adalah sampai ujungnya ini gitu ya, pas gitu ya. Kalau misalkan lebih dari 1 mili maka dia lebih gitu ya, tidak sampai ke profil benda kerjanya. Nah, padahal kan kita ingin membuat persis gitu ya, sama sampai ujungnya sini, jadi kita nolkan. Oke, kemudian untuk clearance-nya ini ada posisi dari toolnya ya. Nah, ini ya, toolsnya ini tidak usah kita rubah. Nah, kemudian di sini adalah berapa kali dia proses pemakanannya. Kita buat, kan tadi kan 3 mili ya, kalau 3 mili berarti akan ada 3 kali. Warna kuning ini adalah pergerakan dari pahatnya nanti memakan gitu ya, 1, 2, 3. Nah, ini kalau 1 mili, kalau kita 1,5, maka nanti akan ada 2 mili 2 kali proses aja. Nah, seperti ini ya. Kita buat 1,5 saja. Kemudian di sini kita defaultkan saja ya, karena tidak ada yang perlu dirubah selain multiple pass-nya tadi ya, step over-nya gitu ya. Kita klik OK saja. Nah, sudah selesai. Kita lihat hasil prosesnya ya, kita klik simulasi. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya. Jadi dia memakan bagian permukaannya gitu ya, sebanyak 2 kali saja. Oke, selesai ya. Dan juga kalau diperhatikan, ini kan masih memiliki kayak ada sudut gitu ya. Nah, supaya kita mau buat lancip, karena juga akan mempengaruhi hasil dari pemakanannya, juga bisa di toolnya tadi. Nah, yang kita pilih ini kan namanya face ya tadi ya, kita edit. Kemudian di sini ada corner radiusnya. Ini yang membuat atau ujungnya ini tuh menjadi seperti kayak akan tumpul gitu ya. Kita buat 0 saja, atau paling kecil tuh 0,04 ya, sehingga semakin lancip bahasanya. Oke, kita select. Nah, kalau kita lihat sudah agak semakin lancip kan ya. Nah, ya kan. Oke, kemudian kita klik OK. Jangan lupa ya untuk mengupdate atau merevisi dari yang sudah dilakukan. Proses untuk face-nya sudah selesai. Sekarang kita akan membuat untuk profilnya, dimana profilnya nanti maka dia akan mengikuti untuk bagian ini belum di groove ya, atau celahnya belum, jadi hanya sampai sini saja nanti. Nah, ini lurus gitu, mengikuti diameter ini, kemudian yang paling atas ini. Oke, kita klik profil rogging. Nah, profil rogging ini fungsinya adalah untuk membuat bentuk profil benda kerjanya ya, yang standar gitu ya, belum ada yang celah, itu belum. Jadi yang ini pun juga bisa, chamfer juga bisa profil rogging. Tapi nanti masih dia sifatnya bentuknya bertingkat-tingkat gitu, kayak anak tangga. Untuk toolnya masih sama ya, bisa digunakan tool yang sama. Kemudian dari awal sampai akhir prosesnya juga. Dan ini juga retract toolnya. Sepertinya sudah selesai semua untuk ini, jadi tinggal memilih toolsnya dan juga areanya gitu ya, atau bagian yang mau dimakan atau diproses. Kita klik OK. Nah, kalau kita lihat dari pandangan atas lebih terlihat ya. Nah, seperti ini. Kalau dilihat juga ini kan dia seperti anak tangga, sudah sesuai, tapi di sini ada kemiringan gitu ya. Kenapa? Karena kan ada celahnya. Kita bisa nanti ya, kita simulasikan dulu hasilnya ya, untuk melihatnya. Nah, jadi supaya tahu hasilnya itu ya. Nanti di sini akan kayak miring gitu ya. Nah, itu bisa diatur nantinya ya. Nantinya bisa diatur supaya dia tidak miring gitu ya. Karena kenapa kok miring? Karena memang di situ ada celah gitu ya. Ada pengaturannya nanti. Tapi mau saya tunjukkan terlebih dahulu hasil dari proses yang miring ini tadi ya. Sebentar lagi. Nah, ini ya. Nah, dia sudah mulai miring di sini ya. Padahal seharusnya tidak perlu gitu ya. Nah, ini miring lagi juga. Kenapa miring? Karena dia menyesuaikan dengan permukaan dari toolsnya yang dia bisa proses sampai ke profil rocking itu hanya area sampai
batas ini saja, karena kalau semakin dalam nanti bagian dari apa namanya toolnya ini juga akan ikut memakan dan itu akan mengakibatkan cacat material. Oleh karena itu dia hanya bisa sampai sini saja. Nah, supaya ini tidak miring seperti itu atau supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mending kita hilangkan. Itu caranya di grooving. Jadi dia allow radial grooving gitu ya. Maka kita buat don't allow. Nah, gini aja, don't allow gitu ya. Sehingga nanti dia tidak akan membuat kemiringan. Nah, ini kan nggak ada ya. Jadi dia dianggap lurus gitu ya. Diameternya ini sama seperti diameternya ini dulu. Oke, kalau kita lihat juga hasilnya seperti ini nantinya. Nah, jadi dia tetap lurus, tidak ada tadi yang memiliki kemiringan pemakanannya gitu ya. Nah, dan ini juga sifatnya dia nanti masih kasar ya, belum halus. Oke. Nah, jika sudah selesai, kita bisa membuat ini supaya halus terlebih dahulu ya, atau membuat groove-nya bisa ya. Saya ingin membuat ini supaya halus lebih dahulu biar tidak lupa ya ininya, area sini gitu ya. Maka kita bisa menggunakan profile finishing gitu ya. Nah, profile finishing di sini kita bisa menggunakan tools yang lebih lancip gitu ya. Nah, seperti ini kita select. Nah, ini kan lebih lancip ya, supaya ini juga hasilnya juga lebih tajam dan lebih apa namanya halus gitu ya bahasanya. Oke. Nah, untuk radial groovingnya juga don't allow saja, kita klik OK. Kemudian kalau sudah terlihat hanya satu saja pergerakan karena memang hanya sekali pemakanan ya, dan kita simulasikan. Nah, kurang lebih seperti ini nanti. Nah, ini masih, nah ini ya, setelah ini ya, sekali pemakanan. Nah, seperti itu. Jadi ini untuk melakukan proses penghalusan bahasanya ya, menghaluskan permukaan dari material dari pemakanan sebelumnya, karena di sini tadi kan masih bertingkat-tingkat ya. Oke, sudah selesai. Kemudian sekarang kita masuk untuk chamfernya sudah selesai terbentuk ya. Bagian sini juga sudah selesai terbentuk, ini juga sudah selesai, tinggal PR kita adalah yang bagian groovingnya. Kita gunakan yang untuk groove-nya khusus groove ini ya. Nah, groove ini ya, kita klik groove. Untuk groove berarti toolsnya pun juga khusus ya, yaitu khusus untuk yang groove gitu ya. Kita gunakan yang turning, kemudian pilih yang groove. Nah, di sini ada turning groove gitu ya. Ada yang bawah lagi, ada yang kedua. Bedanya adalah kalau yang ini tuh dia kotak ya ujungnya, dan yang ini adalah dia melengkung. Kita gunakan yang kotak ya, karena profilnya itu, nah ini kan profilnya dia kan tidak ada lengkungannya atau tidak ada filletnya gitu ya. Jadi kok lurus gitu ya. Tapi kita lihat juga di sini masih melengkung gitu ya. Nanti hasilnya pasti pun juga akan ada filletnya atau lengkungannya gitu ya di bagian sini gitu ya. Oleh karena itu kita edit dulu toolsnya tadi. Nah, ini square. Nah, ini kan corner radiusnya kan 0,8 di sini ya. Nah, ini kan 0,8 radiusnya di sini. Oleh karena itu kita buat ini 0 gitu ya, supaya seakan-akan tuh dia 90 derajat gitu ya. Kita klik OK. Kemudian kita select lagi. Nah, seakan-akan di sini tuh sudah ini ya, lurus gitu ya, tidak ada lengkungannya. Oke, langsung saja setelah itu kita buat. Nah, ini adalah mana sih yang mau di groove gitu ya. Yang mau di groove itu kan hanya ini, bagian ini saja ya. Oleh karena itu kita klik gitu ya modelnya. Maaf, front sama back. Jadi front ini dari mana sih gitu ya pembuatan. Kita klik selection aja di sini. Frontnya kan ini sampai ke yang backnya juga selection sampai sini juga. Nah, jadi hanya bagian ini saja yang dipilih untuk dibuat groove gitu ya, karena yang lainnya kan tidak ada. Oke ya, seperti ini ya. Jadi kita bisa menggunakan selection lebih mudah gitu ya, langsung memilih tepi batasnya gitu ya, sama mana sampai mana gitu ya, baik yang dari front maupun yang dari back, dari belakang. Front itu dihitung dari sini ya, area sini, dan back itu dari sini. Oke, kalau sudah sepertinya untuk pengaturannya ini ya. Nah, directionnya ini adalah untuk proses pemakanannya ya, apakah dia up and down gitu ya, jadi dari atas ke bawah atau hanya ke bawah aja pemakanannya, atau ke atas saja gitu ya. Nah, kalau memang pengen hasilnya bagus gitu ya, itu bisa up and down gitu ya, atau juga down saja ataupun up aja, tapi saya menyarankan up and down. Jadi ketika dia turun untuk pahatnya memakan ke luarnya pun juga akan memakan, supaya kalau misalkan ada ini ya pergerakan atau pemakanan lebih halus lagi gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya ini adalah full step down. Jadi maksudnya apakah dia di parsial gitu ya,
untuk pemakanannya, atau apa namanya langsung secara keseluruhan, atau dibuat per ini ya, per step gitu ya. Nah, kita full step down saja gitu ya. Kalau sudah, ini kita bisa klik OK. Kita akan lihat hasilnya ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Dari pandangan atas. Nah, gini ya, lebih mudah nanti melihatnya. Kita akan memsimulasikannya. Langsung saja ke bagian groove-nya ya. Kita klik OK. Nah, ini ya, langsung ke groove-nya. Nah, ini proses pemakanannya. Nah, seperti ini ya. Jadi dia dimakan menggunakan pahat groove-nya, hanya di area sini saja gitu ya. Oke, selesai ya, seperti itu hasilnya. Nah, sudah selesai. Dan yang terakhir adalah kita kan sudah terbentuk nih profilnya, profil untuk benda kerjanya, baik yang bagian chamfer depan, terus bagian yang tengah sini ya, sama groove, dan bagian belakang kita akan memotong. Untuk proses memotongnya kita bisa menggunakan part gitu ya. Kan tadi kalau kita lihat dari setup itu kan sampai sini kan ya. Nah, nanti akan dipotong dari area sini. Nah, ini nanti akan dipotong sehingga nanti seakan-akan ini nanti akan terpisah gitu ya dengan material mentahnya gitu ya, dengan menggunakan part. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi dia sudah akan langsung mengeksekusi di bagian sini sesuai dengan lebar dari pahatnya ini. Lebar dari pahatnya itu bisa kita lihat dari edit ini ya, berapakah lebarnya nih, 4 mili gitu ya. Ini bisa juga kita buat misalkan 3 mili juga bisa gitu ya, 3 mili. Nah, jadi semakin kecil gitu ya. Tapi ini juga weightnya berarti harus dibuat lebih ini ya, kecil lagi, karena lebarnya 3, ini berarti 2,8 misalkan. Nah, seperti ini. Oke, kita klik select gitu ya. Nah, oke, sudah sesuai. Dari sampai sini nanti dia memakannya gitu ya. Jadi ini sudah pas nantinya sesuai dengan profil benda kerja yang diinginkan. Kita klik OK langsung. Habis itu oke, groove-nya ini saya update dulu ya. Oke, kita langsung ke simulasi ini ya, pemotongannya ya. Untuk partnya sebentar, saya mulai dari awal untuk simulasinya, tapi langsung saya arahkan klik yang ini ya, untuk langsung ke proses apa namanya, cut-nya. Nah, seperti ini. Langsung ces, nah langsung hilang ya di bagian sini. Jadi otomatis seakan-akan dia akan terpisah atau terpotong ya. Jadi ini yang profil benda kerja jadinya selesai gitu ya. Oke, sangat menarik sekali untuk software CAM ini, dan juga apa namanya, terkait dengan apa namanya ini pengaturannya ya, sangat menarik sekali. Untuk mesin CNC bubut ini tidak kalah menarik dengan mesin CNC milling ya, dan juga lebih terbantu karena di sini ada beberapa tools yang langsung mengeksekusi sesuai dengan bentuk profil benda kerjanya ya. Kalau misalkan di milling mungkin kita harus memilih satu persatu gitu, atau ada beberapa juga yang bisa langsung terpilih. Tapi untuk yang bubut ini karena bentuknya memang rotasional, radial gitu ya, silinder, jadi otomatis dia juga akan menyesuaikan gitu ya. Ketika kita memilih satu bagian, maka yang lainnya juga akan ikut terpilih gitu ya. Oke, mungkin seperti ini dulu ya profil benda kerja untuk mesin bubut yang kedua ini, video yang kedua ini. Di video yang pertama sudah ya sebelumnya untuk pengenalan dan juga proses yang sederhana, dan yang di sini video kedua ini untuk profil groove, lalu juga finishing dan juga part ya, pemotongannya. Dan untuk video-video selanjutnya pasti akan sangat menarik sekali. Salah satunya adalah untuk pembuatan ulir gitu ya, dan juga untuk pembuatan profil benda kerja yang lebih menarik lagi. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.